Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Sibuga, welcome to Tiga Podcast. Today a leader, tomorrow a leader. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat ya. Amin, pasti dong harus selalu sehat karena biar kalau kalian sehat tuh kalian bisa nonton Tiga Podcast. Nah, gimana kalau sekarang kita kenal sama teman-teman di rumah nih? Bener banget, kita kenalan dulu gak sih? Karena tak kenal maka tak sayang. Yang udah kenal pun belum tentu sayang. Sakit ya. Iya. Oke, kenalin, gue Savana dan teman-teman gue Jian, gue Farah, and the one and only boys. Halo, gue Algibran. yeay. Nah, teman-teman di rumah pasti bingung loh, tiga podcast tuh apa sih? Apa? Agak garing ya? Agak apa-apa. Jadi, apa nih tiga podcast? Kasih tahu ke teman-teman di rumah. Tiga Podcast itu adalah podcast yang membahas tentang hal-hal yang lagi hype di kalangan masyarakat. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah pernah bahas podcast mengenai literasi yang tenggelam. Kalau sekarang kita mau bahas apa sih? Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Ada lagi banyak banget kan. Aduh, males deh bahas soal ini. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Soalnya anak-anak sekarang bilangnya sih kita angkatan prinsip percobaan. Waduh. Prinsip percobaan, kenapa? Kenapa tuh? Karena angkatan kita itu yang pertama kali ngadain kurikulum merdeka di SMA Negeri 3. SMA 33 Jakarta. Salah, tidak lingkungan buat info teman-teman. Dingin banget, langsung depan AC gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kurikulum merdeka itu apa? Oke, kurikulum merdeka itu adalah bentuk elaborasi dari pendidikan nasional yang berperan sebagai referensi utama siswa agar dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi di kurikulum merdeka ini bedanya gitu ya, maksudku bedanya dengan kurikulum lainnya itu. Kalau dulu kan kita cuma kayak belajar materi, abis itu ada tugas-tugas harian, abis itu PR, ujian dan udah Pulang. Itu doang aja, pulang gitu. Ya, dan itu selalu kayak gitu kan. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini kita tuh lebih dikuatkan secara prakteknya gitu. Jadi kita tuh dijadikan sebagai siswa yang lebih kreatif lagi, lebih kritis lagi, mandiri juga. Ya. Nah, sekarang Wait dulu nggak? ya Allah. Ya udah. Oke, kita move on dari kecelakaan yang tadi ya guys. Kecelakaan. Pakai izin Itu kecelakaan tak disengaja tapi taruh di sana. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan kita soal kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu punya plus minus pastinya ya. Nah, plus minusnya apa? Akan kita bahas dalam podcast ini. Jadi tonton ini sampai habis. Tapi lu tahu gak sih kalau kurikulum mereka ini tuh, ini tambahan yang tadi. Kurikulum mereka itu opsional loh. Opsional. Nah guys, kita juga kalian tahu gak sih pembentukan merdeka itu dibentuk pada tahun 2022 dan bersifat opsional. Jadi sekolah itu memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka pengen pindah ke kurikulum merdeka atau melanjutkan kurikulum 13 gitu. Bener Far. Contohnya SMA Negeri 33 Jakarta yang baru pakai kurikulum ini di tahun 2022. Tapi tadi Which is angkatan kita. iya angkatan kita. Makanya dibilang prinsip. Aduh, Tapi tadi dulu ini orang. Oh iya, gue sampai kaget banget langsung kayak lu jebret gitu. Tiba-tiba gitu. Di izin di belakang nyampe langsung ngomong. Minta maaf dulu. Iya. Pemirsa mohon atau pemirsa? maaf para pemirsa. Pemirsa. Tadi ada gelombang air dalam tubuhku yang tak bisa kukontrol. Jadi mohon maaf para pemirsa dan teman-teman. Ya. Soal project kurikulum merdeka. Gimana kalau kita sharing? Boleh. Soalnya kan kemarin tuh kelas 10 tuh kita ada project ya. Gimana? Berhasil nggak kalian? Sorry. Sebelumnya kalian dari kelas 10 berapa? 10 14. 10. Cabut ya. Cabut deh. Jangan dong. Nggak kelar. Jangan dong. Iya, belum. Aduh. Jadi mulai dari yang kecil dulu ya, 10-2 ya. Jadi di 10-2 itu
berhasil sih proyeknya ya. Aduh, mati dong Iban. Nggak kena. Jadi pas bulan kemarin kebetulan aku nih jadi kelasnya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebenarnya gak cuma 10 aja, semua kelas juga berjalan dengan lancar. Tapi ada masalah sih. Kayaknya nggak cuma kelas 10 doang. Semua kelas juga pasti ngalamin. Yaitu dana. Jadi memang kemarin tuh kita dituntut untuk buat acara yang besar, untuk buat panen karya yang besar. Tapi ya itu dananya karena kita masih pelajar ya. Dananya agak beratan di dana. Tapi di luar itu soal project ini tuh seru banget. Seru banget. Dan kita sama temen jadi lebih akrab, terus susah senang bareng, terus waktu kita jadi lebih banyak di sekolah deh sebenarnya. Iya. Jadi keseruannya dan kekeluargaan sama teman-teman tuh lebih dekat gitu. Benar. Kayak kemarin pas aku tuh ngambil Betawi dan kita recreate Lenong si Pitung. Tahu kan Pitungnya siapa? Oh, kamu nggak sih yang jadi pitung? Iya. Lucu sih, pas itu keren. Kita move on selanjutnya kali ya. Tadi 2 udah, sekarang 4. Gimana nih kalau 4? Ini bedanya kelipatan 2 semua. Iya. Oh iya ya. Nah, semua. Keren lah. Gimana nih kelas 4 dulu? Jadi sebelum 4 itu kebetulan aku juga ketua pelaksananya. Terus aku ngambil adat Padang. Pas itu pernikahan. Seru sih, seru banget malah. Walaupun ya emang banyak pasti cekcok antara satu sama lain karena banyak kepala ya. Ya, banyak kepala tapi harus satu suara. Iya. Gitu kan. Terus one thing that I like most itu stand aku bagus banget gitu. Iya. Oh. Ngeliat itu. Iya rame banget gitu sampai penuh nggak bisa diisi apa lagi. Karena stand kamu gitu tuh bener-bener kayak kafe yang modern banget gitu ya. Kayak Lucu kan? Tradisional digabung sama modern ya. Mewah juga. Gimana nih? Kebetulan kan kalau kalian berdua sebagai ketua pelaksana, kita dua-duanya sama sekret. Waduh. Sekretaris. Siapa yang berproposal? Gimana? Yang harus mengajukan Oke. siapa? Mungkin aja. Jadi gimana proyek kalian? Kita proyeknya waktu itu kebetulan kita ngambil tentang Sumatera. Oh, sih. Satu, dua, tiga. Batak ya? Ya, Oh iya. gimana Bataknya diulang? Batak. Batak. Nggak jadi oke. Jadi kalau kemarin itu kan kebanyakannya tentang kayak pernikahan itu kan. Iya. Jadi dijelasin cara ada pernikahannya gitu. Cuman kalau kita di Batak itu tuh kita tuh lebih ngejelasin kita bikin kayak drama musikal gitu sih. Itu keren. ya kemarin kan kayak gitu. Terus abis itu kita ngejelasin kayak kenapa kalau orang Batak tuh ngomongnya kasar-kasar gitu ya gitu. Nah itu kita bantah semuanya karena itu tuh emang ciri khasnya. Iya, kita kupas abis itu di kurikulum Merdeka ini tuh benar-benar kita tuh harus mengupas habis budaya-budaya yang ada di Indonesia supaya kita tuh generasi mudanya tuh bisa tahu dan mengenal tentang budayanya Indonesia. Salah satu elemen dari kurikulum mereka yaitu berkebinekaan global. Dan itu tema kita tahun lalu ketika kelas 10 guys. Habis itu kita ngebahas apa yang paling familiar tentang Batak ke banyak masyarakat luar daerah itu adalah marga. Kita ngomongin tentang marga. Kita ngasih tahu marga itu apa sih. Habis itu prosesnya ke dalam keluargaan itu gimana kayak gitu. Silsilahnya. Saya jadi emak sama 10 menit itu pengalamannya itu sangat berarti banget gitu kayak banyak keturunan padahal tapi itu sumpah itu bener-bener memori yang gak akan pernah terlupakan. Bener-bener. Waktu itu pas kita panen karya ya, masing-masing kelas itu punya stand makanan sesuai dari masing-masing. Kalau 10-2 waktu itu selendang mayang, terus soto Betawi, terus ada bir petok. Banyak ya. Kalau seingat aku sih pas itu ada rendang pastinya. Oh ya Padang ya. Iya, terus es. Aku pada namanya esnya apa? Susah gitu pokoknya. Kalau Terus keripik. kalau kita itu ada mie gomak. Ini aku tahu Itu kita bolak-balik kayak
tak dulu ya, sebentar ya. Sabar gitu ya. Itu kita malah terima kasih juga sih ke guru-guru Batak yang ada sama 3 yang benar-benar support Ngebantu banget bener-bener kayak penampilan kita aja, mereka ikut-ikutan nyawer bener-bener. Keren banget. Keren deh. Thank you so much. Bapak guru 33 yang Apalagi Papa Dede itu, aduh. minumannya kita kemarin Itu biar semacam bir juga sih. ya, tapi dari Batak gitu. Ya, dari Batak. khas Batak. Dan khas Batak. Kalau dari Batak dan Jakarta boleh ke Jakarta. Terus apa lagi yang mau kalian sharing-sharing? Terus juga soal project yang tadi kamu bilang singgung tentang panen karya dana itu, ya itu sebenarnya itu tergantung dari kitanya masing-masing sih, gimana cara kita untuk mengolahnya gitu. Karena di sini tuh kita tuh sebenarnya di kurikulum Merdeka ini kita tuh benar-benar harus dikupas secara kritis tentang kreativitas kita kan. Benar. Jadi kita mau tipikal yang ngabisin duit aja buat ngedekor yang ya udah gitu, Ya, yang tinggal tempel tapi dananya besar gitu. Atau memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, syukurnya juga kemarin kita tuh nggak terlalu berat banget di situ terutama di kelas kami ya. Kelas kami karena kita tuh kayak pakai properti juga kayak, oh kamu punya ini, yaudah aku bawa. Kamu punya ini, kamu ya kita bawa gitu. Jadi kita nggak terlalu berat sebenarnya di dana. Baju pun kita karena ada beberapa yang orang Batak, jadi kayak pinjam gitu, saling pinjam gitu. Bahkan sama guru pun kita juga saling meminjam. Terus kita sama guru-guru juga nanya kayak, kalau di Batak tuh atau di Sumatera itu bagaimana sih gitu ciri khasnya gitu. Dan yang paling menguntungkannya lagi tuh waktu itu kita juga sempat dibantu gitu kan tentang dana. Jadi sebenarnya kalau misalnya balik lagi ke masalah dana ini, itu juga tergantung dari kalian yang masing-masing. Iya. Bagaimana cara mendekapinya dan bagaimana cara kalian menanggulanginya gitu ya. Sih ngaturnya. Iya, Sama sih kelas aku juga alhamdulillah kelas aku juga nggak terlalu banyak dana karena kita Betawi itu kan identik dengan warna-warni. Terus kayak kain yang warna-warni jadi kita saling pinjam aja. Terus memanfaatkan apa yang ada, bener banget. Jadi Kalau bisa daur ulang. Iya, bener daur banget. ulang, jadi kita bisa dana. Dan alhamdulillahnya ya itu terjalankan dan udah sukses alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus ngomongin soal project. Ini masuk ke mellow session karena pas project kemarin itu kan kita udah ngerjain project bareng sama teman-teman kita di kelas 10. Tapi sayangnya banget sekarang di kelas 11 kita harus pisah sama teman-teman kita di kelas 10. Jadi karena peminatan kita berbeda-beda kan, itu juga salah satu efek dari kurikulum Merdeka. Kalian akan pisah sama teman-teman kalian di kelas 11 karena peminatannya yang berbeda. Di kelas 10 Ya, jadi ini sedih banget deh. Untuk kelas 10, kami dari angkatan sekarang bener-bener ngepesanin buat kalian buat bener-bener nikmatin nih memori kelas 10 kalian, karena ini tuh sama sekali nggak bisa diulang lagi. Iya, dan nggak berasa. Nggak berasa kayak capek, stres. Tapi kalau misalnya udah itu kayak ini Iya, lega banget gitu ya. Mungkin pas di perjalanan kalian tuh ngerasanya tuh kayak capek gitu kan, stres. Iya, kapan kayak selesainya? gitu. Aduh, tiap hari latihan. tapi pas udah selesai mau lagi. Mau lagi bener. Dari kangen banget. Sumpah kangen banget. Kangen kayak bisa kerja sama dia, bisa Iya. berpasangan sama dia, bisa telepon sama dia. Kangen itu. Apalagi kita dulu kan sekelas. Sekarang kita beda. Sap, Karena kita yang sekelas ya. Iya. Kita dulu kan beda kelas, sekarang sekelas. Ya itulah, jadi semoga teman-teman kelas 10 ada di kelas 10 bisa memanfaatkan memori kalian di kelas 10. Bikin memori sama teman kelas 10 kalian yang banyak karena nggak bisa diulang lagi. Benar. Oh ya, tapi kurikulum mereka ini bukan hanya tentang sekedar project. Ya. Di sini tuh kita tuh juga membahas tentang atau mencari tentang bakat-bakat kalian gitu loh. Bener banget. Jadi selain manfaatin kebersamaan kalian yang saat ini, juga aku saran buat kalian kayak kalian tuh mulai mencari gitu, kayak mulai memahami Ya, bakatnya di mana, minatnya di mana. Iya, karena jujur kurikulum Merdeka ini kita bukan cuma tentang masalah project, tapi mendalami semua mata pelajaran terlebih dahulu gitu. Jadi kita bisa kayak, oh gue nyamannya di sini nih, kayaknya ini deh bakat gue gitu. Jadi nggak asal pilih jurusan. Iya, Iya. supaya nanti di kelas 11 kalian tuh nggak asal pilih jurusan. Hati-hati salah jurusan. Harusnya Benar. itu kan nasa nggak sih kalau misalnya kurikulum Merdeka itu ngajarin kita cara berorganisasi.
Karena pas Iya, itu tuh udah berasa banget. visinya guys, biar Iya, semuanya iya. kerja dan semua orang tuh berpengalaman. Walaupun dia nggak ikut organisasi kayak OSIS MPK atau panitia eskul, dia bisa belajar. dapat pengalaman. Iya. Iya. Bahkan yang nggak ikut juga tuh di kurikulum mereka tuh bisa belajar gitu loh dari orang yang biasa berorganisasi. Iya, benar. Terus aku baru notice nih, aku baru kepikiran jujur. Ini di luar konteks, kalian tuh ngerasa nggak sih kurikulum mereka itu kan kita kan awalnya kelompok-kelompok kecil. Nah, Habis itu di panen karya ini kita tuh jadi satu gitu. Iya. Yes. Itu sama tau kayak Indonesia. Iya. Indonesia tuh beda-beda suku kan. Oh, Tapi kita tuh jadi satu akhirnya Bisa, juga ya. di Indonesia itu benar-benar wow. Iya. Aku baru berani loh. kita disebut sebagai pelajar Pancasila. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Oke, udah. Jadi kangen hari Melima ya. Aduh, kemarin itu. Sekarang kita bahas soal plus minus dari kurikulum mereka. Next station nih, kalau tadi udah agak mellow dikit, udah bahas throwback ke kelas 10. Sekarang plus minus dari kurikulum mereka. Gimana? Ada yang mau utarain opininya? Boleh main duluan. Jujur, setiap pengalaman, setiap acara, setiap kegiatan pasti ada plus minusnya kan. Iya. Kalau di aku sih ya jujur, plusnya itu tuh kita tuh jadi pribadi atau jadi siswa yang lebih kreatif, berpikir kritis lagi. Terus sangat yang paling berarti itu membangun jiwa sosialis kita gitu loh. Iya benar. Jiwa sosial. Jiwa sosial. Melatih komunikasi kita juga. Iya, bener banget. Keberanian juga. Benar, Gitu. benar Jadi kayak benar-benar di sini tuh suara kita tuh sangat berarti gitu. Apalagi kita di negara yang demokrasi ini, suara kita tuh benar-benar berarti banget gitu loh. Kita Dan diajarin buat bersuara, kita diajarin buat berani, biar orang tuh untuk bermusyawarah juga, ya, jadi juga bermusyawarah juga, iya, benar-benar. Terus kalau minusnya di aku sih itu ya kayak kita tuh jadi lebih capek lagi karena tugas yang udah biasa kita dapetin, Iya, yang ditambah. udah itu Iya, bikin ditambah. ditambah lagi sama project-project yang ada gitu. Jadi benar-benar menurut aku itu cukup menguras tenaga, pikiran dan ekonomi itu sih ya. Gak jauh dari duit. Gak jauh dari dana. Nah, tadi kan dibilang kan pasti kalau ada positif pasti ada negatif. Iya. Bener sih tadi kata Savana, bener-bener nguras tenaga banget Betul. dan jadwal nggak sih? Benar. Kayak Iya. ada ya Allah orang-orang yang udah rencana, aduh pengen kesini pengen sana, Nggak latihan bisa. terima, gitu kan ada bisa. target gitu kan. Jadi tuh bener-bener ngebuat jadwal kita para pelajar pada padat. Harusnya kita juga jadi kekurangan waktu buat ngerjain tugas akademik beneran. Benar-benar. Selain itu kita juga nguras tenaga banget tadi bener yang kata Savana, bener-bener capek banget tiap hari, apalagi kalau misalnya udah menuju hari H itu tuh bener-bener tiap hari latihan, bahkan sampai malam, bahkan minjem rumah orang lain buat Kadang sampai latihan. diteleponin sama orang tua. Iya. Terus Ingat gak sih pas awal-awal tepat hari H1 dari Hamin satu sebelum puncak ini. kita bener-bener kayak sampai maghrib gitu ke sekolah, ngerjain stand dan segala macam. Nanti kita datang jam 5 pagi ke besokan harinya demi stand itu dan demi penampilan kita. Jadi itu bener-bener nguras tenaga banget sih. Tapi acara seru kan? Seru banget tuh, aduh. Iya. Dari pengalaman kita tuh bisa dapat nilai plusnya juga. Kayak ini tuh nggak apa ya? Nggak Bisa perlu berguna soal gitu loh. Bisa berguna buat masa depan kita. Terus kita juga diajarin manajemen waktu. Iya. Bener banget. Kalau tadi Penting seperti yang banget manajemen kalian waktu. bilang, kita jadi agak capek karena tugas yang banyak dan kita juga eskul kan. Oh Ini iya, kita sampai eskul. kita berempat ini orang-orang dengan eskul tari juga, kita semua eskul tari. Terus kita tuh kayak nggak pernah absen dari eskul. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah kita bisa manajemen waktu dari eskul, organisasi. Organisasi. Oh ya, kan tadi juga kita anak organisasi semua. Jadi bisa manajemen waktu dari eskul, organisasi, project dan tugas. Jadi semuanya itu tergantung ke pribadi masing-masing. Kenapa nih Farah? Apa pas banget nih? Mau apa kata lagi? OSIS, MPK, OSIS, MPK. Selamat ya. Kayaknya hari ini banyak ya kebetulannya. Iya, banyak jangan. Ini konsepnya banyak banget. Oh, sama lagi. Kita tuh di sini tuh benar-benar diajarin cara nanganin problem solving. Benar. Iya. Setuju banget karena kita tuh selama ngejalanin project ini ya, jujur itu tuh banyak banget masalah. Tapi alhamdulillahnya kita tuh bisa Menyelesaikan. Bener. itu benar-benar yang
Kangen. Ya kangen. Berat ya. Nah, konsep dari karena ada sedikit Fun fact, ya. Makanya tadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman kita udah ngomongin hello. Nanti kita sekarang udah ngomongin tentang positif dan negatifnya ke rumah. Sekarang kita mau ngomongin tentang fun fact-nya. Aku mau ngasih kalian Tuh. hal yang tersembunyi yang kalian tahu tentang kurikulum merdeka. Apa Tahu tuh? dong, tahu banget. Kalian itu tahu nggak sih kalau misalnya kurikulum merdeka itu sebenarnya itu bener-bener super baru, ya nggak sih? Iya, baru benar. banget. Karena kayak kurikulum 13, kurikulum yang lain tuh udah ada, kurikulum tematik juga udah ada dari zaman kita SD. Kita udah nggak asing. Itu 2016, 2018-an. Iya, gitu. Pokoknya kita udah nggak asing sama kurikulum 13 nya ini, tematik nya ini, tapi kurikulum merdekanya apa nih? Itu baru banget kayak kurikulum yang dulu sama yang setelahnya itu kan kayak hampir-hampir sama gitu. Iya. Tapi kurikulum mereka ini bener-bener yang Beda. fresh dan beda dari yang lain. Berani beda. Dan aku Keren, rasa beda. sebenarnya kurikulum merdeka itu bener-bener nge-prepare kita buat kuliah nggak sih? Iya, benar. Buat benar. kehidupan kuliah, dimana sebenarnya semua itu bener-bener tanggung jawab kita banget gitu. Benar. Biar kita juga super nggak- mandiri, harus satu bidang-bidang dan masa depan kita sendiri kayak gitu sih. Biar nggak culture shock juga sih pas kuliah. Tapi buat jadi para pemimpin karena generasi kita yang akan memimpin Indonesia nanti beberapa tahun ke depan. Dan gak mungkin dong masa pemimpin nanti punya pemikiran kolot, terus pemimpin gak punya rasa tanggung jawab. Nah, kurikulum merdeka ini juga mengajarkan kita untuk menjadi Ini tuh benar-benar kayak ngebantu kita banget untuk menghadapi dunia global gitu. era globalisasi. Iya. Tuh, Bener. makin berat ya topiknya. Iya, tagline kita ya. Tomorrow leader. Tomorrow Tomorrow All leader. Itu kita banget sih. Nah, Itu dan kan nah kalau fun fact nih yang mengenai kurikulum mereka tadi yang udah pernah sebutin benar. Nah, selanjutnya ini kurikulum mereka ini dibuat selama kita pandemi COVID. Selama kita bisa diibaratkan tuh ketika dunia pendidikan itu istirahat, dunia pendidikan itu menurun. Kalian ngerasa nggak sih ketika kalian PJJ itu otak kalian jadi kayak nggak berfungsi? Iya, Bener, benar. kayak, Kayak, oh, ya gue udah. dulu nggak gini gitu. aku juga kayak kayak dulu aku bisa ngerjain Iya. itu ya. Oh sekarang lamot banget. Nggak gitu. efektif. Iya, Makanya nggak diadakan kurikulum mereka ini menurut wawancara dari Kemendikbud itu ini diadakan untuk menaikkan kemauan belajar, Iya. menaikkan kembali kemauan belajar kita yang sudah redup di pandemi COVID. Jadi memaksimalkan lagi dunia pendidikan gitu guys. So, gimana nih, kita udah hampir berapa menit kita ngobrol soal kurikulum merdeka. Ya. Gimana nih dari kalian? Kalau menurut aku sih obrolan kita dari tadi aku jadi banyak dapat info juga banget dari sih, aku juga kalian. Sharing-sharing kita. Pokoknya thank you banget udah nyempetin waktu, teman-teman udah nyempetin waktu untuk nonton kita. ya. Semoga ilmu dari kita bermanfaat. teman-teman. Ada atau juga boleh nggak sih kalau teman-teman kayak misalnya dari sekolah lain itu juga bisa sharing pengalaman kalian tentang kurikulum merdeka Boleh banget, di boleh. komen nanti Yes, ya. di komen. Yes. Karena ini tuh benar-benar kayak kita yang selesai pandemi terus kita masuk dan Langsung beberapa kurban. saat kemudian langsung kurban. Iya. Itu benar-benar hal yang bikin mata kita terbuka, pikiran kita terbuka untuk kembali jiwa Kembali aktif. aktif, jiwa pendidikan kita tuh kembali berkobar gitu. Jadi kan juga tiap sekolah itu punya sistem kurikulum Sistem yang kurikulum beda-beda. Jadi teman-teman boleh komen di bawah gimana sih sistem kurikulum merdeka dari sekolah teman-teman gitu. Atau kalian mau curahkan isi hati kalian mengenai kurikulum mereka ini. Jadi gimana? Yang lain apa? Karena aku yakin juga nggak sih kayak gak semua orang tuh menganggap kurmer tuh negatif. Pasti ada Bener, juga bener. yang enjoy, ternyata senang. Iya, Ada yang kayak, aduh pengen lagi nih. Contohnya aku senang kok ngerekord former. Kita semua Kita karena semua, gini loh, oke. biasanya orang-orang tuh kayak udah males, sedangkan mereka tuh nggak ngeliat sisi positif Iya, benar, dan kesenangan yang nggak mereka sadari gitu Benar. sebenarnya. Itu tujuan dari podcast Mijo nggak sih? Iya. Buat Iya. Untuk membuka pandangan masyarakat. pandangan, pikiran, hati masyarakat mengenai kurikulum merdeka. Kalau Benar, kurikulum benar. merdeka ini nggak melulu negatif, teman-teman. Ada hal positif dari kurikulum merdeka. Banyak. So, thank you so much for watching guys. Ya ampun, kita banyak terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Jadi segitu aja podcast dari kita. Oke. See you di next podcast. Tiga podcast. Today, tomorrow, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.